Oh, ada 2 ya? Iya, ini saya yang baru satunya ini HP. yang HP Oh itu iya. belum bisa Oh itu. alah, iya. Maaf. Kan kontrolnya enak pakai Ini yang HP sudah. nak, kalau dia ini tuh. Iya. Berarti sudah semua ini ya Pak Ibu ya? Ini sudah untuk sesi ini kayaknya sudah siap. Iya. Sudah siap Bu Eliani, kita Oke, mulai. Bismillah. Saya backup rekamannya ya. Oke, Pak. Iya. Monggo Bu Murni. Monggo. Saya Bari. sampai jam berapa Pak presentasinya? Ya, Rampungnya Bu. rampungnya lah. Iya betul. Oke. Wong telu ya tak Oh, rampung. ya. Kita tunggu pelan-pelan Bu, tenang aja. Oke. Kita mulai lagi Bu Eliani. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Pada malam hari ini kita ada kegiatan untuk PCT Indonesia Satu Jaga yang akan mengadakan mengadakan tentang pengenalan software GeoGebra dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika yang akan dilakukan oleh Ibu Eliani. Kemudian untuk moderator Bapak Anas Patri Purworejo dan Ibu Hari Murni dari SMK Negeri 1 Wonosobo sebagai host. Pada hari ini memperkenalkan kelompok kami dengan semua dengan kami dan memberikan atau pertanyaan gambar pada materi GeoGebra dan aplikasinya di pembelajaran matematika. Oke, nanti bersihkan paparannya melalui PowerPoint atau tambahan aplikasi lain yang nantinya akan diberikan kepada kita. Silakan Bu Eliani. Maaf, untuk ini akan diatur oleh Pak Anas Patri sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi oleh Bu Eliani yang nanti oleh Pak Anas Patri. Terima kasih Bu Hari Murni. Bapak Ibu, selamat sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi. kesempatan kali ini pada presentasi malam hari ini akan siap dipresentasikan tema pengenalan software GeoGebra dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eliani Dwi Palevi dari SMK Negeri 1 Sapuran. Oleh karenanya untuk menyingkat waktu, maka kesempatan berikutnya kami sampaikan kepada Bu Eliani untuk memaparkan, mempresentasikan materi yang diangkat pada malam hari ini. Monggo Bu Eliani untuk bisa menyampaikan tema yang akan diangkat pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Bu Hari Murni dan Pak Anas Patri yang telah menemani saya presentasi pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini di sesi pertama saya akan sharing tentang pengenalan software GeoGebra dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Ada banyak sekali software yang bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk mempermudah kita dalam membuat model atau menjadikan software itu sebagai tools bagi kita untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Salah satu software yang sudah cukup familiar bagi dunia pendidikan matematika adalah GeoGebra. Ada kalanya kita
masih terjebak dalam sebuah paradigma bagaimana mengajarkan geometri, bagaimana mengajarkan aljabar itu based on atau hanya berdasarkan pada pemaparan yang ada di papan tulis semata. Padahal ada banyak sekali software yang bisa kita manfaatkan agar siswa lebih tertarik dan termotivasi lagi untuk mempelajari matematika. Salah satunya adalah menggunakan software GeoGebra. Dalam penggunaan software GeoGebra ini, nanti guru dapat membawa siswa untuk lebih memahami bagaimana proses menggambar geometris dengan benar, kemudian menganalisis unsur-unsurnya dengan benar, dan juga bagaimana memfungsikan software GeoGebra tidak hanya sebagai alat untuk menggambar geometri saja, tetapi juga sebagai alat perhitungan dalam pembelajaran matematika. Nah, kenapa kita menggunakan GeoGebra? Karena GeoGebra ini jika dibandingkan dengan software lain ini termasuk sempurna dalam tanda kutip. Karena apa? Karena mencakup beberapa hal atau beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, dalam GeoGebra itu ada 3 tampilan, yaitu jendela analitik, yaitu aljabar, kemudian jendela grafis, visual, dan jendela numerik atau spreadsheet. Sehingga tidak hanya menggambar saja, atau mengerjakan atau menyelesaikan fungsi-fungsi aljabar saja, tetapi ketiga-tiganya ini bisa ditampilkan oleh GeoGebra. GeoGebra sendiri sudah dikembangkan sejak tahun 2001 dan sampai saat ini masih menjadi primadona bagi dunia pendidikan matematika. Nah, dalam software GeoGebra ada beberapa tampilan umum yang bisa kita pahami bersama. Di sini tampilan awal dari software GeoGebra ini ada yang pertama jendela aljabar yang terdiri menu-menu yang ada yaitu File, Edit, View, Option, Tools, Window, dan Help seperti dalam tools Windows pada umumnya. Kemudian pada menu toolbars ini nanti yang akan kita gunakan, alat-alat ini yang akan kita gunakan untuk menggambar ataupun menganalisis beberapa fungsi menggunakan software GeoGebra. Nah, yang ini merupakan jendela grafis yang biasanya digunakan untuk menggambar. Kemudian di bawah sendiri itu terdapat jendela input. Jendela input ini fungsinya untuk memasukkan fungsi-fungsi yang terdiri dari beberapa variabel, baik itu independent variabel atau variabel bebas maupun dependent variabel atau variabel terikat. Yang nanti akan lebih jelas, nanti akan kita perjelas lebih lanjut dengan beberapa contoh aplikasi software dalam pembelajaran matematika. GeoGebra sendiri merupakan gabungan dari kata geometri dan algebra, sehingga secara umum fungsinya memang untuk mempermudah kita semuanya bagaimana mempelajari fungsi geometri dan algebra melalui software ini. Nah, ini bisa kita perjelas tentang tools pada GeoGebra. Nah, ini merupakan ada beberapa menu ya, tools, ada point, ada line, kemudian ada line kembali, ada polygon, circle atau lingkaran, kemudian ellipse, hiperbola dan seterusnya, kemudian menggambarkan sudut, kemudian untuk refleksi ada slider, dan ini fungsi untuk menggerakkan lembar grafis pada software GeoGebra. Nah, secara umum ini penjelasan ringkas tentang tools pada GeoGebra. Dan pada tools move ini ada beberapa menu yang bisa digunakan.
lambang ini merupakan move atau kita bisa memindahkan dan pada lembar aljabarnya. Kemudian untuk point di sini ada dibagi menjadi beberapa tools, yaitu titik pada objek, kemudian menggunakan atau melepaskan titik, kemudian perpotongan dua objek, titik tengah, bilangan kompleks. Kemudian pada menu lines atau tools line ini juga dibagi menjadi beberapa, ada segmen atau ruas garis, kemudian segmen with given length atau ruas garis dari satu titik dengan panjang diketahui, kemudian ada sinar melalui dua titik atau sinar garis, kemudian ada polyline, vektor, dan seterusnya. Kemudian pada tools berikutnya juga menggambarkan bagaimana garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah, kemudian sampai dengan locus. Kemudian ini beberapa tools yang bisa digunakan untuk menggambarkan poligon, misalnya menggambar segitiga atau segi n beraturan, kemudian ada poligon kaku, rigid poligon, dan poligon vektor. Nah, kemudian untuk tools circle sendiri, ini dibagi menjadi beberapa tools yang bisa kita gunakan ya untuk membuat lingkaran dengan pusat melalui titik tertentu, kemudian membuat lingkaran dengan pusat dan jari-jari, kemudian menggambar berfungsi juga sebagai jangka, kemudian bisa digunakan untuk menggunakan lingkaran melalui 3 titik sampai dengan membuat sektor melalui 3 titik. Jadi ketika kita ingin menggambarkan lingkaran beserta unsur-unsurnya dari busur, tali busur sampai kemudian sektor, bisa menggunakan tool circle. Berikutnya untuk menggambar bangun datar selain lingkaran dan poligon, juga bisa menggunakan menu tools seperti elips. Di sini ada elips atau adalah irisan kerucutnya, yaitu elips, hiperbola, parabola, dan konik melalui 5 titik. Nah, bangun geometri itu tidak terlepas dari sudut, maka dalam software GeoGebra juga diberikan menu-menu atau tools yang memudahkan kita untuk menggambar atau menganalisis sudut. Di sini tools angle itu terdiri dari sudut dengan ukuran tertentu, jarak atau panjang, kemudian luas area, kemiringan suatu bidang atau suatu garis, kemudian membuat daftar. Tools berikutnya yaitu tentang refleksi atau pencerminan objek. Dibagi menjadi beberapa tools lagi, yaitu ini masuk geometri transformasi, yaitu refleksi, kemudian benda itu dirotasi, kemudian translasi, dan didilatasi atau dikalikan suatu objek dengan skala tertentu. Kemudian berikutnya, selain untuk tools geometri, pada software GeoGebra juga dilengkapi dengan tools pelengkap yang sangat penting. Di antaranya adalah teks, kemudian ini nanti fungsinya untuk memberi nama atau label, kemudian memasukkan gambar atau image yang diperlukan, kemudian ada pen juga, dan ada untuk menghitung peluang atau probabilitas melalui kalkulator probabilitas, kemudian juga untuk pemeriksaan fungsi yang digunakan oleh customer GeoGebra. Kemudian pada tools berikutnya adalah menu slider. Menu slider ini nanti berfungsi untuk mengecilkan atau memperbesar suatu objek yang diperlukan sesuai dengan fungsi. Dan pada tools yang terakhir adalah move graphics view, atau untuk menggeser panel gambar. Karena kadang kita ingin mengecek seperti apa gambar yang telah diciptakan atau sudah tepat atau belum, atau kita ingin memperjelas posisi gambar dan seterusnya. Kemudian ada zoom in dan zoom out, sama seperti menu atau tools pada Windows pada umumnya. Kemudian ada menampilkan atau menyembunyikan objek atau label. Kemudian juga ada tools untuk delete atau hapus objek. Nah, contoh penggunaan GeoGebra
secara yang paling sederhana adalah, dan ini bisa digunakan oleh semua orang, tidak hanya untuk pelajaran matematika, adalah misalnya untuk menggambar titik yang akan saya contohkan sebagai berikut. Misalkan kita akan menggambar suatu titik, maka klik pada tools yang memiliki simbol dot dengan letter A, kita klik, kemudian kita letakkan pada lembar grafis. Nah, di situ muncul langsung namanya adalah titik A, yang letaknya diterangkan di dalam lembar aljabar ini adalah A terletak pada koordinat 2,1. Selain kemudian langsung menggunakan tools pada tools titik, kita juga bisa membuat titik melalui lembar input, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita ketikkan di lembar input, misalnya titik B dalam kurung titik A dalam kurung 2,4. Maka di sini langsung muncul titik A 2,4. Kemudian misalnya kita tulis lagi di lembar input, titik B sama dengan negatif 5,1. 5,-1. Maka di sini langsung muncul gambar titik B di koordinat 5,-1. Itu untuk menggambar titik. Berikutnya adalah menggambar ruas garis, sinar, dan garis. Ada perbedaan pengertian dari ruas garis, sinar, dan garis, tetapi pada kesempatan hari ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara membuat ruas garis, sinar, dan garis melalui GeoGebra. Setelah tadi kita menentukan titik masing-masing A dengan koordinat 2,4 dan B dengan koordinat 5,-1, maka antara titik A dengan titik B ini bisa dihubungkan dengan satu ruas garis dengan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah ya, kita buat titik lagi, misalnya di 2,-2, yaitu titik C dan titik D pada koordinat 5,3. Nah, antara titik C dengan titik D akan kita hubungkan dengan ruas garis. Ya. Caranya adalah dengan klik tools line, kemudian dipilih segmen, karena di situ nanti ada beberapa pilihan tools untuk line. Ini saya ulang lagi. Ya. Ya, kita lihat di tools line sendiri ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan atau tools tambahan yang bisa kita gunakan. Kenapa kita memilih segmen? Karena terbatas. Nanti hanya ruas garis yang menghubungkan antara titik C dengan titik D. Tapi ketika kita memilih line, maka panjang garisnya ini akan sangat tidak terbatas ya. Jadi tidak hanya melalui titik C dan titik D saja. Kita lihat. Ya. Baik, jadi titik C dan titik D sudah terhubung dengan satu ruas garis dengan kemiringan di 5,03. Berikutnya, kita juga bisa membuat ruas garis dengan memasukkan di lembar input. Caranya adalah ketik segmen dan di situ sudah langsung muncul tanda kurung.
Ya, segmen dalam kurung A, B. Maka titik A dan titik B tadi sudah terhubung dengan satu ruas garis. Ya, jadi ada secara umum ada dua cara untuk membuat ruas garis. Yang pertama dengan membuat titik atau memasukkan titik terlebih dahulu, ya, titik C dengan titik D. Kemudian kita gunakan tools line, diambil segmen line, kemudian dihubungkan dari titik C ke titik D, maka terhubung ruas garis CD. Atau dengan cara yang kedua, dengan memasukkan di lembar input, dengan cara mengetik segmen dalam kurung, kita masukkan titik yang sudah ada, A, B, nah, sehingga terbentuk garis A dan B, garis AB. Ya, di sini dinamai oleh software itu dengan garis F dengan garis G. Nah, pada software GeoGebra juga terdapat menu yang bisa kita gunakan untuk mengcustomize atau mengkostumisasi objek geometri yang sudah kita buat. Caranya adalah kita klik di nama garis, misal kita klik di garis G, yaitu ruas garis AB, kita klik kanan, maka akan muncul menu customize sebagai berikut, yang terdiri dari menu-menu basic, color, style, advanced, dan scripting. Nah, ini kita bisa mengedit garis yang sudah kita bentuk tadi. Misalnya, ini tadi untuk basic sendiri, mohon maaf. Ya. Nah, pada menu basic ini ada menu name atau yang bisa kita gunakan sebagai label. Pada secara otomatis software menamai ruas garis AB ini dengan garis G, tapi bisa kita rubah dengan nama garis yang lain. Kemudian di sini juga ada definisi dan seterusnya. Kita bisa ketika kita tidak menginginkan namanya muncul, misal nama G ini muncul, maka pada show label ini nanti kita klik saja tanda centangnya, maka huruf G pada ruas garis AB ini tidak akan muncul. Kemudian menu berikutnya adalah color atau warna. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk memberi warna atau merubah warna dari garis atau objek yang sudah kita buat. Misalnya kita akan mengganti warna menjadi merah. Kemudian untuk style, di sini ada keterangan tentang ketebalan garis, kemudian kapasitas garisnya. Ini yang pada garis yang sudah dibuat, yaitu ruas garis AB ini ketebalannya 5. Kemudian dengan opacity-nya 75. Kita bisa mengganti ketebalannya dengan menggeser ya ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Semakin ke kiri maka semakin tipis garisnya. Kalau semakin ke kanan garisnya akan semakin tebal. Nah, kemudian di sini ada line style. Misalnya kita ingin membuat garis putus-putus, maka tinggal kita pilih saja dan kita beri tanda panah. Nah, maka sudah terbentuk dua ruas garis yang berbeda. Kemudian aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika ini jelas sangat banyak sekali. Tadi sudah diterangkan secara sederhana untuk membuat titik dan garis. Maka berikutnya sudah sedikit lebih kompleks terkait dengan mengaplikasikan beberapa fungsi dalam GeoGebra. Ada banyak fungsi yang bisa diaplikasikan melalui software GeoGebra, yaitu diantaranya fungsi linear, fungsi kuadrat, kemudian fungsi polinom, fungsi trigonometri, dan fungsi kalkulus, dan lainnya. Di sini saya akan mencontohkan dua buah fungsi, bagaimana kita menyelesaikan
fungsi-fungsi atau permasalahan yang berkaitan dengan fungsi linear dan fungsi kuadrat menggunakan GeoGebra. Contohnya, kita akan menggambar fungsi linear dengan persamaan fungsinya Y sama dengan 3X plus 1. Caranya adalah memasukkan ke dalam lembar input. Kita tulis Y sama dengan 3X plus 1. Maka secara otomatis di dalam lembar grafis akan muncul garis yang menerangkan atau mewakili garis ini merupakan garis dari fungsi Y sama dengan 3X plus 1. Dan di lembar aljabar di sini langsung tertera fungsinya Y sama dengan 3X plus 1. Kemudian berikutnya kita ingin menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan fungsi kuadrat menggunakan software GeoGebra. Kembali ke lembar input, kita masukkan fungsi kuadratnya. Misalkan fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 7x ditambah 2, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola yang menggambarkan fungsi dari 4x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di dalam lembar grafis ini muncul dua buah fungsi, yaitu fungsi linear 3x plus 1, kemudian fungsi kuadrat yang mewakili dari 4x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, ukuran atau grafik ini bisa berubah sesuai dengan variabel-variabel yang ada di dalam fungsi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Misalnya kita rubah kita akan merubah fungsi kuadrat, maka cukup diklik pada lembar aljabarnya, kita ganti misalnya 4x kuadrat menjadi 2x kuadrat min 7x plus 3. Kemudian di enter. Nah, maka gambarnya pun, gambar grafik fungsinya pun sudah berubah sesuai dengan variabel yang tadi sudah kita masukkan. Ya, ini kalau kita ingin mengetahui tampilannya dengan menggeser, kita klik tanda 4 mata panah ini, maka akan muncul lambang tangan. Kemudian untuk fungsi linear juga kita bisa mengganti dengan variabel yang lain. Misalnya kita ganti dengan Y sama dengan negatif 5x min 2. Nah, maka luas garisnya pun akan berubah mengikuti dengan fungsi yang telah kita input. Demikian tadi untuk bagaimana cara menggambar atau menyelesaikan fungsi linear dan fungsi kuadrat menggunakan GeoGebra. Biasanya anak-anak akan sangat senang sekali karena langsung visualisasinya terlihat di sini. Apalagi ketika kemudian kita akan membuktikan persamaan kuadrat dengan nilai A untuk atau nilai diskriminan lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kemudian untuk A bernilai positif atau A bernilai negatif, siswa akan sangat senang sekali karena akan langsung terlihat visualisasinya, perbedaan dari masing-masing grafik. Ya. Nah, kemudian selain kemudian menu atau tools yang tadi sudah kita pelajari, untuk perkembangan berikutnya pada software GeoGebra juga ada beberapa tools baru yang bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Selain kemudian tools basic seperti yang tadi sudah dipaparkan, juga ada
tools geometry atau tools graphing calculator, tools geometry, 3D graphing, dan augmented reality. Nah, di sini bisa kita memanfaatkan menggunakan GeoGebra secara online. Kita ketik geogebra.org. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita capai, gitu ya. Misalnya kita akan menggambar bangun geometri. Ini untuk geometri yang basic atau masih geometri datar, bangun datar. Nah, ini kan masih di lembar grafisnya kan kosongan, masih blank, tidak ada sumbunya atau tidak ada garis-garis gridnya. Maka kita bisa menampilkan dengan cara ya, kita klik tombol setting. Nah, ini akan muncul beberapa menu. Yang pertama, show axis atau menunjukkan sumbu X dan sumbu Y, karena ini masih bangun datar, hanya 2 dimensi. Kemudian ada show grid, jadi nanti akan ditampilkan skala-skala kecil yang bisa membantu kita untuk meletakkan objek dan seterusnya. Ya. Nah, ini ketika tombol show axis, maka dua sumbu akan muncul, sumbu X dengan sumbu Y dengan koordinat dengan titik masing-masing sumbu. Kemudian show grid. Nah, ini biasanya untuk memudahkan ketika kita ingin menggambar bangun. Ya. Kita misalnya akan menggambar kubus di sini, maka kita ambil atau kita klik di poin ini, kemudian kita tunjukkan di lembar grafis titik A, misal di 1,1, titik B di 4,1, kemudian titik C di 5,1, titik D di 2,2. Berikutnya kita gambar titik E di 1,4, titik F di 4,4, kemudian titik G di 5,5 dan titik H di 2,5. Nah, di sini sudah terbentuk 8 titik kubus. Maka untuk selanjutnya kita akan menyempurnakan bentuk kubus ini dengan menggambar rusuk dari kubus. Kita klik di segmen langsung. Nah, ya. Kemudian dari titik A kita tarik ke titik B. Demikian seterusnya dari titik B ke titik C, ke titik C ke titik D, dan seterusnya. Ini mohon maaf saya percepat saja. Ya. Nah, sehingga terbentuk satu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Selain menggunakan menu geometri, kita juga bisa langsung menggambar bangun ruang ini menggunakan 3D graphing. Nah, di sini nanti akan muncul sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kenapa 3 sumbu? Karena ini merupakan bangun dimensi 3. Nah, caranya adalah di sini ada 2 toolbar yang berbentuk simbol kalkulator ini sebagai input fungsi, kemudian yang memiliki simbol lingkaran dan segitiga ini menunjukkan kumpulan dari tools dalam 3D graphing. Kita misal akan menggambar bangun ruang. Di sini ada macam-macam ya basic tools-nya, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada
bangun ruang, ada beberapa yang bisa kita ambil, piramid atau limas, kemudian ada prisma, kemudian ada tetrahedron, ada kubus. Di sini juga ada bola atau sphere, kemudian ada kon atau kerucut, ada tabung, silinder, dan seterusnya. Misalnya kita akan membuat prisma, maka kita klik di tools prisma, kita tentukan masing-masing koordinat alasnya, misalnya prisma segitiga dengan alas segitiga. Nah, maka tinggal kita tarik garis saja. Nah, maka sudah terbentuk prisma segitiga. Ini nanti Bapak Ibu bisa memutar-mutar ini karena dia 3D, maka bisa diputar-putar sehingga bisa kelihatan ketika ini dua alas dan tutupnya ini rebah ke samping kanan dan samping kiri. Bisa diputar sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan software GeoGebra? Sangat mudah sekali, dan ini kebanyakan free, tidak berbayar, kecuali kalau Bapak Ibu ingin mengupgrade ke versi yang lebih tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuka website geogebra.org. Kemudian di sini nanti ada muncul berbagai macam pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Ada geometrinya, kemudian GeoGebra Classic 6 dan GeoGebra Classic 5 ini yang free. Kemudian kalau untuk augmented reality ini belum bisa digunakan kecuali untuk iPhone. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik apps download. Nanti tinggal di sini dipilih, misalnya kita akan mendownload GeoGebra versi Classic 6, maka tinggal klik download saja. Ya. Nah, kemudian GeoGebra ini juga bisa kita gunakan tidak hanya melalui PC, tetapi juga bisa digunakan menggunakan handphone. Nah, ini sebagai salah satu pemanfaatan alat komunikasi sebagai media pembelajaran. Caranya kita buka di Play Store, kemudian kita pilih GeoGebra, langsung di sini akan muncul video yang menerangkan tentang GeoGebra dan fungsi-fungsinya. Nah, kita klik install, dan di sini nanti akan terjadi proses installing. Setelah selesai menginstal, maka kita langsung open. Nah, di sini muncul menu GeoGebra sama persis dengan apa yang ada di GeoGebra online. Nah, kenapa kita menggunakan GeoGebra? Selain tadi sudah dipaparkan di awal, ada beberapa alasan kelebihan GeoGebra, namun di sini saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, dapat menggambar sederhana, mulai dari titik, garis, kemudian bangun-bangun datar yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua, dapat menggambar geometri dengan cepat dan teliti, karena segmen atau titik dengan tingkat ketelitian desimal 2 itu masih GeoGebra bisa menerangkan gitu, sehingga gambarnya bisa sangat teliti sekali. Kemudian yang ketiga, menyediakan perintah-perintah yang berkaitan tidak hanya dengan geometri saja, tetapi ada perhitungan aljabar maupun kalkulusnya. Ini insya Allah bisa kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang bisa saya paparkan terkait dengan materi pengenalan software GeoGebra dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Masih sangat banyak sekali, tetapi karena terbatas oleh waktu, tidak bisa saya paparkan untuk pemanfaatan ke fungsi kalkulus, kemudian fungsi aljabar maupun fungsi geometri lainnya. Namun bisa dieksplorasi lebih lanjut, dan
dengan menggunakan software GeoGebra ini akan memacu rasa ingin tahu dari anak gitu ya, ketika ketika kita menggambarkan suatu fungsi kemudian kita ganti dengan fungsi yang lainnya, maka anak akan sangat tertarik sekali. Ini bagaimana hasilnya ketika variabelnya saya ganti angka, saya ganti tanda, dan seterusnya. Itu saja dari saya untuk presentasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan atau presentasi dari Ibu Eliani yang telah memaparkan tentang software GeoGebra dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan menanyakan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eliani tadi. Di sini ada Bu Erna, mungkin Bu Erna bisa mengakses suara saya. Lalu Bu Erna. Ya, monggo Bu. Oh, monggo Bu Erna. Ya, terima kasih. Satu kali ya. Untuk software itu kok saya nggak Mohon maaf tidak jelas Bu. enggak cetha ya. Nggih. Monggo Bu Erna. Ya, sebentar Pak, mungkin yang Oh, lainnya ini agak Ya, Bapak Ibu mungkin sedikit menambahkan software untuk pembelajaran matematika itu sangat banyak sekali ya. Ada Gebrator, ada Bagatrix, ada Cabrito Plus, ada Cabriti 3D. Sebenarnya kurang lebih fungsinya hampir sama gitu, tapi menurut saya yang paling mudah untuk diaplikasikan oleh anak ketika belajar matematika itu paling mudah itu adalah GeoGebra. Kemudian fungsinya juga banyak, selain tadi untuk geometri juga untuk fungsi-fungsi yang lain gitu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Bu Erna, bagaimana Bu? Ya, kalau tidak mungkin saya tak bertanya Bu Eli. J. Ya, walaupun saya dari awal agak bingung juga karena saya kurang begitu menguasai tentang matematika. Cuma saya tertarik pada penggunaan aplikasinya sendiri. Okay. Penggunaan aplikasi ini nanti hasil akhirnya itu bisa diwujudkan dalam bentuk cetak atau itu hanya ada pada tampilan HP atau di laptop aja itu kok? Bisa dicetak Pak. Kalau saya biasanya memanfaatkan GeoGebra ini juga ketika membuat soal atau membuat materi terkait dengan geometri ataupun grafik, itu bisa di capture dengan screenshot atau kalau saya pakai snipping tool itu loh Pak. Jadi nanti dipindah ke media lain, bisa Pak, seperti itu. Oh ya. Okay. Lalu kalau penggunaan GeoGebra ini sendiri, utamanya nanti di HP itu nanti kalau diakses oleh anak itu nanti yang yang diperoleh oleh anak itu dalam hal ini kemudahan untuk yang seperti apa Bu? Oh ya, sebenarnya kalau
memang kalau untuk geometri kan lebih banyak menggambar. Ini saya ambil untuk geometri saja Pak, karena nggak hanya untuk geometri gitu ya, aljabar juga bisa, trigonometri juga bisa. Dalam hal ini ketika misalnya akan menggambar satu bangun datar gitu ya Pak. Nah di situ anak tidak harus kemudian menggambar secara manual, tetapi juga diaplikasikan di dalam GeoGebra itu. Kemudian ketika sudah berkaitan dengan, biasanya kalau matematika itu kan nggak ada dua fungsi yang saling berkaitan ya Pak. Misalnya menentukan titik potong antara garis lurus Y sama dengan AX plus B dengan fungsi kuadrat. Nah, ketika menggunakan GeoGebra ini akan menyingkat waktu gitu ya, daripada menggambar secara manual, dan anak langsung oh ya tahu di sini titik potongnya seperti itu, dan menghemat waktu kalau saya Pak, sehingga misalnya tinggal mengganti fungsi yang lain, anak tidak perlu menggambar dari awal lagi, tapi tinggal dalam lembar fungsinya itu anak tinggal mengganti saja variabelnya, nanti di lembar grafisnya sudah muncul grafik yang berbeda seperti itu. Jadi lebih memudahkan kalau bagi saya dan bagi siswa seperti itu. Dan juga untuk kadang untuk pembuktian, misalnya pada fungsi trigonometri kan juga kita menggambar fungsi. Kadang anak ketika mengerjakan secara manual, kemudian menggambarkan grafiknya secara manual kan ada kebingungan gitu ya, atau ketidaktelitian. Nah, maka ketika kita menggunakan GeoGebra itu juga sebagai feedback gitu loh Pak, sebagai pemberian umpan balik kepada anak. Oh ternyata ada proses mungkin yang anak lewati seperti itu. Lalu kalau ini Bu, nanti hasil dalam artian setelah anak itu paham untuk menggambarkannya, itu kalau nanti misalnya digunakan untuk tugas, itu nanti pengumpulan hasilnya itu bagaimana Bu? Kalau untuk biasanya kalau pengumpulan tugas, saya lebih banyak anak itu saya minta untuk screenshot gambarnya hasilnya, kemudian itu nanti dijadikan lampiran dalam penyelesaiannya seperti itu kan, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah gambarnya itu berupa lampirannya berupa screenshot dari gambar yang telah mereka buat di GeoGebra-nya Pak, seperti itu. Ya. Oke, mantul nuwun Bu. Jadi sudah mulai ada gambaran nanti pemanfaatan realnya di pembelajaran bagaimana. Oke, monggo yang lain mungkin ada yang akan bertanya lebih lanjut kepada Bu Eliani. Bu Erna mungkin sudah. Oh, monggo. Bu Eli, ini kan kita matematika ya. Jadi kalau secara grafis ini kan siswa berarti dia hanya input angka, dia muncul ya misalnya untuk persamaan kuadrat misalnya. Itu kan biasanya nanti kalau untuk ujian kan dia disajikan gambar, kemudian nanti titik potongnya di mana dan seterusnya kan dia harus hitung manual. Nah, itu nanti untuk mengatasi atau kolaborasinya manual dan digitalnya ini, apakah kalau siswa sudah menggunakan digital ini manualnya lepas atau digitalnya hanya untuk cek saja Bu Eliani? Kalau dalam proses kalau misalnya yang di matematika itu kan kalau untuk trigonometri apa segala macam kan misalnya cos 2A sama dengan bla 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 bla, itu nanti kan untuk ureanya kan dia pasti harus si trigonometri. Mungkin kalau yang pakai GeoGebra ini kan mungkin hanya untuk siswa umpan balik apakah dia hasilnya grafiknya seperti ini, kemudian dia manualnya, tapi kan tuntutannya untuk matematika kan secara manual kan dia prinsip dasarnya harus tahu ya. Kalau yang digital kan jelas kalau kita klik taruh titik-titik tertentu, dia hasilnya pasti segitu, tidak bakal meleset. Ini nanti kolaborasinya gimana Bu? Terima kasih. Atur nuwun pertanyaannya Bu Hari. Memang dalam proses pembelajaran khususnya matematika itu
meskipun kita menggunakan berbagai media ya, apalagi yang memanfaatkan software, proses perhitungan atau pemahaman secara manual itu tidak bisa dilepaskan. Jadi memang dari awal juga kita tetap menggunakan kolaborasi paperwork dan menggunakan software seperti itu, karena memang juga tidak semua itu bisa tercover melalui GeoGebra gitu, seperti itu. Sehingga dua-duanya tetap jalan, Bu. Ya kadang tadi seperti di awal yang sudah saya sampaikan, GeoGebra ini juga hanya sebatas feedback bagi anak, atau juga bisa digunakan sebagai langkah penyelesaian yang bisa dilakukan oleh anak seperti itu. Jadi tergantung materinya juga sih, Bu. Kalau misalnya tadi masalah garis lurus, kita bisa tanpa menggunakan manual karena itu termasuk relatif lebih mudah, kita langsung menyelesaikan menggunakan GeoGebra. Tapi kalau fungsi yang sudah lebih kompleks, tetap perhitungan manual juga tetap kita gunakan seperti itu. Begitu, Bu. Terima kasih. Semoga jelas. Ya. Oke, mungkin yang lain, Bu Erna mungkin masih bisa gabung dengan kita. Tadi di chatting mengeluh putus-putus, selalu sama Pak Akbar dibilang sinyalnya lelah gitu mungkin. Sinyalnya mager. Iya. Mbak Elnes ngantuk mesti gitu. Atau sebagai tambahan juga. Monggo Pak Eli. Sebagai tambahan juga di lembar kerja siswa itu juga nanti langkah-langkahnya ada kita kita susun langkah-langkahnya ketika mereka menggunakan software GeoGebra. Jadi tidak hanya berdasarkan mendengarkan atau melihat pemaparan dari guru, tetapi sudah dituangkan langkah-langkahnya dalam lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa seperti itu. Mungkin itu juga membantu siswa untuk merunutkan langkah gitu ketika mereka menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan GeoGebra gitu. Jadi ada langkah-langkahnya yang kita tuangkan gitu, seperti itu. Misalnya menggambar grafik fungsi kuadrat, maka langkah-langkahnya seperti apa itu juga dituangkan di situ. Kemudian terkadang nanti dibandingkan dengan cara yang manual, kemudian langkah secara manual, kemudian di lembar kerja berikutnya bagaimana menyelesaikan persamaan fungsi kuadrat menggunakan GeoGebra seperti itu. Dan nanti anak akan membandingkan hasilnya ketika mereka menyelesaikan dengan cara manual di kertas dan ketika mereka menyelesaikan menggunakan GeoGebra seperti itu. Dan anak-anak antusias sekali, apalagi kalau mereka jawabannya salah. Oh ya, ternyata ini salahnya di mana, seperti itu. Gitu, Pak. Oke, mungkin demikian sesi pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan materi berkaitan dengan aplikasi GeoGebra oleh Bu Eliani, dan sudah kita diskusikan beberapa hal tadi yang berkaitan dengan mungkin aplikasi di dalam pembelajaran matematika. Bapak Ibu, mungkin untuk presentasi pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Eliani tadi bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan media pembelajaran, khususnya di pembelajaran mata pelajaran matematika. Oleh karenanya pada malam hari ini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akhiri di sesi ini, dan berikutnya saya kembalikan kepada Bu Hari Murni sebagai host. Demikian, ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya akhiri pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada VCT Indonesia 31 di malam hari ini bersama Ibu Eliani Dwi Panglevi yang sudah memaparkan tentang pengenalan software GeoGebra dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika yang tentunya ini dapat menambah wawasan untuk kita semua yang mungkin bisa kita tularkan juga kepada teman-teman kita di sekolah kita masing-masing pada guru matematika, terutama untuk bisa mengenalkan aplikasi-aplikasi yang bisa merangsang siswa lebih aktif dan menyenangi pelajaran matematika. Demikian untuk pada malam hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pada saat saya memandu acara di paparan Ibu Eliani Dwi Panglevi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hari, Pak Anas, dan Bapak Ibu semuanya. Sami-sami. Link sudah ada di chat itu Bu. Oke. Sudah panjenengan share. Ini saya tadi kayaknya sudah masuk. Coba dicek dulu Bu. Oh iya. Besok Bu Hari jam berapa, Bu? Halo? Halo Bu Hari. Ya, Untuk besok, ini sesinya jam berapa Bu? 19.30 ya Pak? Sama ya. Berarti sama dengan yang ini ya. Malam. Iya, leres nanti biar tidak terlalu malam. Mungkin sambil Bu nanti mengajak teman-teman yang belum masuk ini biar nanti mengenal terus nanti punya keberanian untuk ikut juga. Tapi kan Pak Akbar mungkin masih posisi di room ini. Halo Pak Akbar. Halo Pak. Oh, iya. Ini untuk save-nya di MP4 atau yang mana Pak? Save-nya di MP4 Pak. Ya, MP4 yang Smart Player MP4 only ya Pak ya?